Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Nah, pelajaran ke-42 Hijratul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemarin sudah disinggung ya, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nah, kita baca dan kita flashback apa yang sudah kita pelajari. Tawajjaha Rasul ila Abi Bakar wa alamu bi amrillahi lahu fasa'alahu Abu Bakar as-suhbah faqala na'am. Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi menemui Abu Bakar As-Siddiq dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meminta Abu Bakar ini menemani beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Na'am. Menemani untuk berhijrah berarti harus taruhan nyawa. Karena ini Rasul kan di sini dia sebagai orang yang most wanted ya. Paling dicari, paling diburu di Mekah. Kalau ada yang menemaninya dan tertangkap tentu saja nyawa taruhannya. Maka ini permintaan yang bukan permintaan yang kaleng-kaleng ya bahasa kita. Ini permintaan yang serius, yang mempertaruhkan nyawa. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq dialah orang yang digelari dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang jujur dengan keimanannya. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan tanpa pikir panjang, "Naam, siap ya Rasulullah." Kemudian hayya rahilata ini li safrihima wa atiyahuma lidalalil mahirin. Kemudian Abu Bakar ini menyiapkan dua kendaraan untuk safar mereka berdua. Kendaraannya satu untuk orang yang menunjuk jalan, yang satunya untuk Abu Bakar dan Rasul. Mereka berboncengan. Dan Abu Bakar juga sudah menyiapkan seorang penunjuk jalan yang mahir, yang bernama Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid. Dan Abdullah bin Uraikid ini orang yang mahir dalam menunjukkan jalan, mencari jalan-jalan yang belum pernah dicari oleh orang-orang yang belum pernah dilewati oleh orang kafilah dagang. Jadi memang benar-benar jalan yang baru dia dilewati. Wa amarahu an yaji'a bihima ba'da salasal layalin illa ghadisur, dan meminta kepada Abdullah bin Uraikid ini. Maka Abu Bakar memerintahkan Abdullah bin Uraikid ini untuk datang menemui mereka berdua 3 hari setelah 3 malam ya di Gua Sur. Di Gua Sur. Wa fil lailatil allati azama fiha ala khuruji min baitihi altafasubbanun Quraisy haula darihi wa Rasulullah alaihi wasallam bidahilihi. Dan pada saat tiba waktunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berazam untuk keluar dari rumahnya, maka orang-orang yang dia bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada haula darihi, mengelilingi, mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bidahili, dan Rasulullah SAW berada di dalamnya. Kemudian falamma jaa waqtul khuruj, dan ketika datang waktu untuk keluar, amar Rasul ibnu amihi aliyan bin nami ala firashihi. Rasulullah SAW memerintahkan anak pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin naumi ala firashihi, untuk tidur menggantikan Rasul di mana? Di tempat tidur beliau. Wa amarahu, dan memerintahkan Ali ini an yarudda amanatin nasi ila ahliha, dan menyerahkan Ali ini untuk urusan barang-barang yang dititipkan oleh orang-orang kepada Rasul. Jadi Rasul itu dulu tempat banyak orang yang menitipkan benda-benda berharganya itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Tetapi Rasulullah SAW ini seorang yang digelar dengan amin, al-amin, orang yang terpercaya, orang yang amanah. Maka banyak orang-orang kafir Quraisy mereka tetap tetap menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah SAW. Dan Ali bin Abi Thalib pada saat itu masih muda dan belum direken ya, belum diperhitungkan secara waiki harus dibunuh atau yang lainnya sama orang-orang kafir, belum. Dia masih syabab, ya masih orang yang belasan tahun, yang masya Allah ya, yang sudah berani menggantikan Rasulullah SAW untuk tidur di ranjangnya, padahal nyawa taruhannya. Nah, summa kharaja ala adaihi fa'alaqan naum fa'alaqallahu nauma alaihim falamma yarahu ahadun summa taqabala ma Abi Bakar wa sarahata wa sala gharsur. Nah, kemudian Rasulullah SAW keluar. Naam, fa'alaqallahu naum, kemudian Allah timpakan mereka rasa kantuk, kemudian mereka tertidur. Naam, falamma yarahu ahadun, sehingga tidak melihat satupun orang yang mengepung itu Rasulullah SAW telah keluar dan menemui Abu Bakar, kemudian langsung menuju Gua Sur. Di riwayat yang lain Rasulullah SAW menebarkan debu di mata-mata mereka dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mata mereka terhijab dari Rasulullah SAW. Rasul lewat tapi mereka enggak lihat. Kemudian setelah mereka menunggu, ada orang yang lewat di situ, ada orang yang lewat. Nah, kemudian faqad ja'ahum rajulun mimman lam yakun ma'ahu. Ada seorang yang lewat yang bukan dari golongan mereka, maksudnya bukan dari orang-orang yang ikut ngepung, orang masyarakat situ. Wa ra'ahum bibabihi faqala. Kemudian orang tersebut melihat orang-orang berkumpul di depan pintunya Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang tersebut wong mau takon karo si orang-orang itu, go pedang, go sembarang, udah bersiap untuk berperang di hadapan Rasul SAW. Nang kono ditanya, ini orang ini udah mengetahui, ini orang udah tahu, dia heran karena mereka itu menunggu sesuatu yang enggak ada. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah SAW terhijab dari mereka, tetapi tidak terhijab dari orang yang lain. Nah, maka dia pun berkata, "Ma datang tadirun." Apa sing mbok tunggu? Nunggu apa? Qalu, mereka mengatakan Muhammad. Ya tentu saja kita menunggu Muhammad. Qala khababtum wa khashartum, wa iki wis dibodoni, wa iki bodoh men gitu. Bahasanya gitulah. Kamu tuh ya bodoh sekali kamu tuh ya gitu. Nah, ini apa ya? Ungkapan bahasa Arab. Qad wallahi marrabikum, demi Allah bahwasanya Muhammad itu telah lewat di hadapan kalian. Oh iki lho, Muhammad. Kamu nunggu apa? Muhammad lho wis lewat tuh. Bodohmu gitu. Nah, dengan ungkapan khababtum wa khasartum iki. Antum piye to? Wah, Muhammad lewat lho wisan. Ning ngarepmu tadi baru aja lewat. Nah, wah geger akhirnya. Orang-orang geger. Kemudian mereka berpencar ke penjuru Mekah untuk menutup jalan-jalan Naam yang ada di kota Mekah, yang keluar dari kota Mekah. Naam. Kemudian di pelajaran, subhanallah. Ini yang enggak suka dari HP saya gini, tiba-tiba melesat ya. Pelajaran yang ke-43. Talaba Quraisy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang Quraisy mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma sahat Quraisyun tilkal lailah walam tajid fi baita Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ibni ammihi aliyan istadda hanaqahum. Nah, kemudian ketika mereka menyadari ternyata di dalam rumah itu tidak ada Rasul, adanya Ali bin Abi Thalib, maka mereka murka, marah, ngamuk. Piye. Nah, akhirnya mereka
fa arsalu subhanahum bisuyufi wa al-asyi tabakhasu ani Rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli jihah. Maka mereka mengirim semua pemuda mereka yang ada di Mekah, kabilah Quraisy, bersama pedang-pedang dan panah-panah mereka untuk mencari Rasulullah SAW fi kulli jihatin, di setiap penjuru kota Mekah. Wa qad ja'alu liman ya'tihim bihi aw yadulluhum alaihi mi'atin naqatin jaizah. Dan barang siapa yang dia ya'tihim berhasil mendapatinya, aw yadulluhum atau memberitahu di mana dia berada, mereka berada, Rasulullah sama Abu Bakar berada, maka bagi mereka alaihi mi'ata naqatin 100 ekor onta jaizah sebagai pemberian hadiah. Waqat wasallu fil bahsi anhu ilal qur. Ini singkat cerita ya, ini diceritakan di sini. Ya, sebelum sampai masuk ke yang keempat ini, Rasulullah SAW berada di Gua Sur itu selama 3 hari 3 malam. Pada saat di Gua Sur, Rasulullah SAW ketika berada di Gua Sur, ketika kita flashback sebentar ya tadi. Maka Rasul keluar dari rumahnya dengan selamat, kemudian mengajak Abu Bakar, kemudian sama Abu Bakar menuju ke selatan di Gua Sur. Kemudian Abu Bakar sampailah mereka berdua berada di mulut gua. Maka Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku enggak ridho kalau kamu masuk duluan. La tadkhulul, kamu jangan masuk kecuali aku telah masuk dulu. Maka Abu Bakar masuk, membersihkan guanya, menutup lubang-lubang tempat persembunyian binatang-binatang menyengat dengan kain yang dia kenakan, disobek kainnya, ditimbun dengan pasir, ditimbun dengan batu, sampai Abu Bakar memastikan guanya ini aman dari binatang-binatang. Kemudian Abu Bakar dan Rasulullah SAW merasa capek ya, dikejar-kejar kayak gitu, capek. Rasul ingin berbaring. Kemudian Rasulullah SAW berbaring di pangkuannya Abu Bakar, dan Abu Bakar sebagai alasnya. Tentu saja ini bukan permintaan Rasul, tetapi permintaannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sangat khawatir bahwasanya Rasulullah SAW nanti tersengat binatang buas. Kemudian tiba-tiba fabaka Abu Bakar. Abu Bakar ternyata tiba-tiba menangis. Kemudian ditanya sama Rasulullah SAW, malaka ya Abu Bakar, kamu kenapa wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya aku telah disengat ya Rasulullah. Ternyata Abu Bakar disengat binatang buas sampai Abu Bakar menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengusap yang disengat itu dengan air ludahnya. Maka Rasulullah SAW pun berhasil untuk menyembuhkan Abu Bakar As-Siddiq dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana di gua tersebut ada peran anak Abu Bakar yang bernama Abdullah bin Abu Bakar dan juga budaknya yang bernama Abdullah bin Furaihan. Abdullah bin Furaihah ya. Namanya Abdullah bin Furaihah. Abdullah bin Furaihah dan Abdullah bin Abu Bakar ini tugasnya untuk spionase ya. Dan juga untuk menyetor makanan ke Gua Sur. Selama 3 hari bapaknya di situ. Abdullah bin Abu Bakar beserta budaknya, mereka menyetor makanan kepada Rasulullah SAW dan juga ayahnya. Dan setiap mereka menyetor makanan, mereka selalu membawa berita yang direncanakan orang-orang Mekah terhadap pencarian bapaknya dan juga Rasulullah SAW. Jadi Abu Bakar dan juga Rasul, mereka berdua tahu perkembangan pencarian yang ada di kota Mekah, siasat-siasat mereka dan yang lainnya. Loh kok nggak ketahuan? Karena Abdullah bin Abu Bakar ini menghapus jejaknya.
Kita tahu sendiri bahwasanya orang-orang Mekah itu, orang-orang Arab dahulu, mereka pandai mencari jejak melalui telapak kaki. Jadi ini telapak kakinya siapa ketahuan. Ini telapak kakinya fulan dan fulan. Salah satunya itu Suraqah bin Malik. Salah satunya yang bernama Suraqah bin Malik yang dia salah satu orang yang berhasil sampai kepada Rasulullah SAW. Suraqah bin Malik. Dan orang-orang pencari jejak seperti ini di kota Mekah itu banyak. Makanya Abdullah bin Abu Bakar ini mengajak tadi Abdullah bin Furaihah beserta beberapa kambing. Jadi setiap kali mereka berada di Gua Sur, pergi ke Gua Sur dan kembali lagi, jejak mereka itu terhapus oleh jejak kambing. Tetapi ya sepandai-pandainya tupai melompat pasti ya jatuh juga. Pergerakan dari Abdullah bin Abu Bakar dan juga Abdullah bin Furaihah ini tercurigai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ini kita lanjutkan di yang keempat ini. Waqad wasala fil bahsi anhu ilal ghor. Dan kemudian orang-orang kafir Quraisy mereka sampailah kepada mulut gua. Bihaisu law nadar ahaduhum fi la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu. Sampai ke dalam mulut gua. Bukan ke dalam ya, di depan mulut gua. Jadi guanya itu berletak di bawah ya. Jadi guanya itu masuknya ke bawah, bukan ke samping seperti gua yang ada di Indonesia. Di guanya itu ke bawah. Dan Abu Bakar dan juga Muhammad SAW telah melihat bahwasanya orang-orang Quraisy sampai di atas mereka. Di atas kepala mereka itu mereka udah sampai di atas Gua Sur. Ketika sampai di situ maka Abu Bakar mengatakan, seandainya mereka itu nadara ahaduhum fihi, sehingga mereka itu kalau mereka itu nginguk aja ke bawah, mati kita Rasulullah, ini kita mati. Rasulullah SAW melihat kegelisahan yang sangat mendalam oleh yang ditimpa oleh Abu Bakar. Ya bagaimana tidak gelisah? Ini kalau udah mati dua-duanya, Islam tamat di end, udah ceritanya udah selesai. Tidak ada lagi Islam lagi, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan disembah lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah SAW. Ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang tersebut tidak melihat ke bawah. Padahal Abu Bakar ini udah panik, super panik. Warahum Abu Bakar fabaka, maka melihat mereka dan Abu Bakar tuh menangis khawatir, ya Allah ini udah nggak ada lagi jalan keluarnya itu cuma di atas itu, dan di atas sudah ada orang-orang. Kemudian Rasul ketika melihat kegelisahan dalam wajah sahabatnya tersebut, maka Rasul mengatakan, madonan kayak Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa pendapatmu? Bisnaini wallahi salisuhuma. Apakah pendapatmu ya Abu Bakar apabila ada dua orang dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka Abu Bakar mengatakan, ya semoga Allah menolong kedua orang tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan engkau bersedih, bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan kita. Fa'amallahu basarul musyrikina wa raja'u khaibin. Dan Allah Subhanahu wa taala membutakan, maksudnya menghalangi pandangan mereka ke dalam gua. Wa raja'u khaibin, dan mereka pergi meninggalkan gua tersebut, kembali ke kota mereka, ke kota Mekah tanpa menghasilkan apapun. Ini sekelumit kisah tentang hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari gua. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Ini agak lama ya, jadi ini jam fikihnya saya ambil. Jadi cukup ini saja, 20 menit. Semoga antum istiqomah untuk menyimaknya dan bermanfaat apa yang disampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.